bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Na antalike na samudamaje na pabatanang wiwarang pawisa na wijati so jagati padeso tata tito muceya papagama. Tidak ada kawasan di dunia ini satupun, apakah di angkasa, di tengah-tengah samudra, ataupun masuk ke dalam celah-celah gunung, dimanapun berada seseorang dapat meloloskan akibat dari perbuatan buruknya. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, Ibu Bapak telah melakukan kebajikan, melakukan kebajikan. Tentu kebajikan yang dilakukan inilah yang akan menjadi pemilik bagi kita. Seperti itulah Sang Buddha menyatakan bahwa kita ini adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki sesuatu, maka selanjutnya apa yang akan kita dapatkan? Mewarisinya. Kalau kita ini sudah menjadi pemilik dari karma kita sendiri, maka Sang Buddha selanjutnya menyatakan kita akan mewarisinya. Jadi apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan itu akan menjadi warisan bagi kita. Kammasaka itu adalah kita ini pemilik perbuatan kita sendiri. Kammadayada, Sang Buddha menyebutkan kita akan mewarisi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perilaku jasmani, apa yang kita pikirkan. Kalau ketiga pintu ini berhubungan dengan perbuatan buruk, kita akan mewarisinya dalam bentuk penderitaan. Kalau pikiran, ucapan, dan perilaku jasmani kita baik, maka warisan kita pun akan menjadi bahagia. Tergantung apa yang menjadi pemilik kita, warisan itu akan menyertai kita kemanapun. Maka Sang Buddha tidak lantas sampai di situ. Sang Buddha melanjutkan yang ketiga. Ketika kita ini sudah memiliki karma kita sendiri, kita juga akan mewarisi perbuatan kita sendiri. Sang Buddha melanjutkan yang ketiga. Kita ini lahir dari perbuatan kita sendiri. Kamayoni. Kenapa Ibu Bapak mungkin ada yang tinggal atau terlahir ketika dilahirkan, ada yang di Jakarta Utara misalnya. Kenapa di sisi lain ada orang yang terlahir di Jakarta Barat? Ya memang karena perbuatannya. Karma itu yang menuntun, yang mengkondisikan ibu ini berbeda. Ada yang terlahir di Jakarta, ada yang lahir di Tangerang, ada yang lahir di Bekasi, sampai di luar negeri misalnya. Itu tidak terlepas dari perbuatan. Maka Sang Buddha pun melanjutkan untuk yang keempat. Kama bandhu. Apa itu kama bandhu? Kama bandhu adalah kita akan berkerabat. Siapa kerabat terbaik bagi kita? Mungkin Ibu Bapak akan mengatakan, oh pasangan hidup saya ini kerabat paling baik bagi saya. Karena kemanapun saya minta sesuatu, dia ada. Atau orang tua kita adalah kerabat kita, saudara kita adalah kerabat kita. Betul, itu kerabat. Tetapi kerabat yang sesungguhnya adalah perbuatan kita sendiri. Kama bandhu. Perbuatan yang kita lakukan ini akan menjadi warisan bagi kita. Ini yang akan menjadi kerabat sejati bagi kita. Kemanapun kita pergi,
perbuatan itu akan menyertai kita. Seperti itulah Sang Buddha menyatakan, seperti bayang-bayang kita yang tidak pernah meninggalkan jasmani kita. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang kita akan ikut. Tidak mungkin kita bisa menyatakan, oh bayang-bayang kamu tinggal dong di rumah, saya mau ke Semarang, tidak usah ikut. Apakah bisa? Tidak bisa. Bayang-bayang itu akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan bayang-bayang itu tidak bisa dicuri. Sama, apa yang tidak bisa dicuri? Karma yang telah kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, siapapun tidak mampu mengambilnya. Raja tidak bisa merampasnya, pencuri sehebat apapun tidak bisa. Mungkin harta ibu bapak bisa dicuri, motor bisa dicuri, rumah bisa terbakar, mobil bisa terhanyut oleh air, tanah bisa dirampas oleh kerajaan, pemerintah. Tetapi ada yang tidak bisa dirampas, dicuri, dirampok, perbuatan kita. Karena perbuatan kita ini yang telah kita lakukan tidak mampu lagi dicuri, dirampas. Selanjutnya Sang Buddha menyatakan, kama padik sarana, kama padik sarano. Kita ini terlindungi oleh karma kita sendiri, bergantung dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan ini yang akan menjadi warisan bagi kita, ini yang akan melindungi bagi kita. Lalu bagaimana bahwa perbuatan baik yang kita lakukan ini mampu melindungi kita? Bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan terus-menerus ini akan menjadi pelindung bagi kita? Apakah ketika kita mendapatkan musibah lalu ada dewa yang datang, kamu saya lindungi karena kamu sering berbuat baik? Apakah seperti itu? Maka ada satu contoh sebelum saya masuk, yang menurut pendapat saya, ketika saya merenungkan, ini saya menjadikan contoh ini sebagai pemahaman saya. Kisah ini terjadi sudah lama sekali, hampir 2007 kalau saya tidak lupa ya. Kalau saya tidak lupa, ingat, ada seorang pemuda bercerita. Ada seorang pemuda yang bercerita. Bahkan pada saat itu ia ini adalah seorang karyawan. Seorang karyawan 2007 itu ia mengingini sebuah HP. Ingin punya HP yang bagus. Tetapi untuk bisa mendapatkan HP yang diinginkan tersebut, itu harus membutuhkan 2 kali gajian. Kalau sekali tidak mampu. Ini pun diceritakan HP-nya masih second, bukan HP yang baru. Tetapi untuk bisa mendapatkannya itu membutuhkan 2 bulan gajian. Tetapi bagaimanapun juga seorang pemuda ini karena sudah tekadnya untuk mendapatkan, ya saya ingin HP tersebut, maka ia menunggu sampai 2 bulan. Akhirnya diceritakan ketika ia sudah terkumpul, ia pun mengambil HP yang sudah diidam-idamkan tersebut. Beberapa minggu kemudian ada seseorang pemuda yang berbeda datang menghampiri. Bolehkah saya pinjam HP Anda? Saya ini lagi kesulitan. Saya ingin menghubungi keluarga saya di rumah, tetapi HP saya mati. Maka pemuda itu pun merasa iba, pinjam. Tetapi masalahnya adalah ketika pemuda yang baru ini meminjam sebuah HP tersebut, kartunya diganti dengan kartu dia. Kenapa diganti? Oh, saya ingatnya cuma ada di kartu ini nomornya. Maka mau tidak mau saya harus menggantinya. Oke, silakan diganti. Ditunggu beberapa menit, kok enggak selesai-selesai ya? Diceritakan mau diminta, enggak, rasanya tidak enak. Kenapa? Karena ada nomornya. Wah, itu kan nomornya masih ada di HP-nya. Kalau diminta enggak enak rasanya.
Ditunggu beberapa saat, ketika ke belakang atau ke atas rumahnya ada 2 lantai, naik ke lantai 2, orangnya sudah tidak ada. HP-nya hilang. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan oleh seorang pemuda tersebut? Saya mendapatkan cerita bahwa pemuda itu menyatakan mungkin pemuda itu lebih membutuhkan daripada saya. Apakah pemahaman seperti ini muncul dengan tiba-tiba? Saya pikir tidak. Karena ia sudah terbiasa praktek dhamma, itulah ia memiliki pemahaman seperti itu. Apakah ada yang kehilangan HP lalu meraung-raung kesakitan? Bahkan jangankan menangis. Ada HP yang jatuh mungkin karena keinjak orang tuanya dipukul. Orang tuanya dipukul. Kenapa? Karena tidak punya pengendalian. Itulah dhamma. Kalau kita mempraktekkannya akan melindungi kita. Melindungi dari apa? Melindungi kita dari perbuatan buruk. Bukan kalau tiba-tiba hujan deras nanti rumahnya dilindungi dewa. Bukan seperti itu. Kalau hujan deras, rumahnya rusak, mampu tidak menerima. Kalau tidak mampu menerima kerusakan itu, ia akan menderita. Artinya dhamma tidak melindungi. Tetapi ketika ia mampu menerima ketika ada kesusahan, ketika ada kesulitan, disitulah dhamma itu akan melindungi diri kita. Melindungi dari melakukan hal-hal buruk. Karena kalau seandainya seorang pemuda itu sudah kehilangan HP, kalau ia tidak punya pengendalian diri, ketemu orangnya dipukul-pukul, ia bisa dilaporkan ke kepolisian, ia bisa ditangkap. Hanya akan membawa penderitaan dalam masa yang panjang. Tetapi ketika ia memiliki nilai luhur, ketika nilai bajik, ia bisa mampu menahan dari kesulitan hidup. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedhamma, ketika kita mempraktekkan dhamma sebagai pelindung, bukan seolah-olah seperti yang melindungi kita. Kalau kita pergi kemana-mana, oh nanti dilindungi sosok. Apakah sosok makhluk? Apakah sosok pengawal? Ini kan pelindung eksternal, di luar dari diri kita. Lebih baik kita memiliki pelindung di dalam. Tidak lain adalah kebajikan itu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita akan mampu menghadapinya dengan batin yang tegar. Karena kalau tidak, kita bisa depresi, kita bisa stres, pada ujung-ujungnya ucapan yang lantur, mudah marah, mudah emosi, sulit tidur. Ini tergantung dari cara kita menghadapi kesulitan yang ada di dalam kehidupan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedhamma, perbuatan yang kita lakukan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Maka itulah suatu ketika Ratu Malika ini permaisuri dari Raja Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi Kosala suatu ketika setelah merenungkan pergi ke teras ke atas disertai dengan Ratu Malika. Raja Pasenadi bertanya kepada Ratu Malika, permaisuri, kira-kira seperti itu percakapannya. Apakah ada orang yang Anda lebih sayangi daripada diri Anda? Ketika Ratu Malika ditanya seperti itu, Ratu Malika menjawab, oh Baginda, setelah saya melihat ke segala penjuru sekeliling saya,
Tidak ada orang yang lebih saya sayangi daripada diri saya sendiri. Begitupun setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ratu Malika bertanya kepada Raja Pasenadi, "Oh Baginda, apakah ada orang yang lebih Anda sayangi daripada diri Anda?" "Ratu Malika, saya pun sama. Saya lebih menyayangi diri saya sendiri." Tentu pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan nanti ketika ibu bapak berada di rumah kepada suaminya. "Oh suamiku, siapakah yang Anda lebih sayangi?" Ini berbahaya. Kalau tidak memiliki pemahaman sama, kebijaksanaan yang sama, ini berbahaya. Ini berbahaya. Siapa yang di dalam kehidupannya ini lebih memikirkan agar apakah dirinya agar tidak sakit, ataukah pasangan hidupnya? Ia akan tertuju kepada dirinya. Itulah Sang Buddha pun menyetujui pernyataan dari Raja Pasenadi dan Ratu Malika bahwa diri sendiri ini lebih disayangi. Lalu bagaimana caranya kita membuktikan agar kita ini sayang kepada diri kita sendiri? Bukan karena egois, bukan. Maka Sang Buddha pun menyetujui mereka yang menyayangi dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, biarlah tidak melakukan keburukan. Kenapa? Karena kalau melakukan keburukan itu ibarat menjadikan dirinya seperti musuh. Karena kalau kita sudah melakukan perbuatan buruk, tidak bisa terbebas dari penderitaan. Sulit. Kalau sudah berakibat, bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan buruk itu? Maka itulah inti dari mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri itu tidak lain adalah berpikir yang baik, ucapan yang baik, perilaku jasmani baik. Kenapa? Karena ini akan membawa kebahagiaan. Itu kalau Anda sayang kepada diri Anda. Kalau Anda ini melakukan keburukan, ucapan buruk, perilaku buruk, Anda menjadikan dirimu seperti musuh. Karena itu akan membawa penderitaan. Contohnya saja mudahnya. Tiba-tiba Anda di luar karena melihat HP seseorang, Anda mengambilnya. Anda ketangkap, Anda dikebukin, tulangnya rusak, masuk rumah sakit. Anda menderita. Anda telah menjadikan diri Anda seperti musuh karena telah membuat penderitaan bagi diri sendiri. Karena Anda tidak setia kepada pasangan hidup Anda, Anda mengganggu pasangan hidup orang lain. Ketahuan, bertengkar, tidak harmonis, rumah seperti ada apinya, panas. Pagi bertengkar, siang bertengkar, malam bertengkar, tidak bisa tidur. Anda telah menjadikan rumah itu seperti neraka. Anda telah membuat musuh, bukan hanya kepada diri Anda, tetapi kepada orang yang ada di sekeliling Anda. Itulah, kalau kita melakukan perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku jasmani, kita telah menjadikan diri kita seperti musuh yang hanya akan membawa pada penderitaan. Maka itulah ibu bapak, saudara-saudara sedama, saya tegaskan, kalau ibu bapak ini sayang, mencintai pasangan hidup Anda, ajaklah dia berbuat kebajikan. Itu cara terbaik. Ya, saya sayang kepada suami saya, tapi sayangnya dibuktikan. Yuk, kita melakukan kebajikan. Kenapa harus melakukan kebajikan? Karena ini akan membawa kebahagiaan. Itu wujud dari sayang.
Kalau Anda sayang kepada istri Anda pun harus mendorongnya untuk berbuat kebajikan, tidak mengkerangkeng di rumah. Kenapa? Karena kebajikan pada akhirnya akan membawa kepada kebahagiaan. Itu wujud dari rasa sayang. Siapa di sini yang mengatakan sayang tetapi tidak ingin pasangan hidupnya bahagia? Orang yang mengatakan sayang kepada orang lain pasti mengharapkan orang itu hidupnya bahagia. Lalu bagaimana agar kita bahagia? Salah satunya adalah berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan akan mendatangkan kebahagiaan. Berbuat keburukan mendatangkan penderitaan. Maka kalau pada sore hari ini, malam hari ini ada yang mengajak pasangan hidupnya datang ke wihara berbuat kebajikan, berarti itu tandanya sayang kepada Anda yang harus dipertahankan. Tetapi kalau ada yang ingin berbuat kebajikan tetapi justru dicegah, maka perlu diberitahu, kamu ini sayang sama saya tidak? Sayang. Tapi saya ini kebahagiaannya kalau berbuat kebajikan. Kalau Anda sayang, ingin saya bahagia, biarkan saya berbuat kebajikan dengan datang ke wihara. Itu cara terbaik mengajak pasangan hidup berbuat kebajikan. Kalau Anda sayang kepada anak-anak, dorong, ayo berbuat kebajikan. Karena ketika sebagai seorang pemuda yang sudah menentukan ingin membina rumah tangga, ketika sudah membina rumah tangga ingin agar hadirnya anak di dalam keluarga, seorang pemuda, seorang orang tua ini harusnya memiliki pengetahuan. Setidaknya ia harus mengetahui apa kewajiban saya kepada anak. Kalau orang tua tidak mengetahui kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak, bagaimana cara untuk mendidik anak? Maka itulah Sang Buddha menyebutkan setidaknya ada 5 kewajiban yang harusnya diketahui orang tua ketika ingin hadirnya anak di dalam keluarga. Ketika anak-anak ini masih kecil, orang tua juga harus memiliki kewajiban setidaknya 3 hal ini. Ketika anak-anak masih dalam belajar. Yang pertama, Sang Buddha menyebutkan yang paling menarik adalah kewajiban orang tua mencegah anaknya berbuat keburukan. Ini kewajiban pertama sebagai seorang orang tua kepada anaknya. Dan ini bisa disampaikan bahkan ketika anak-anak ini masih kecil. Maka kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, cegah dia untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena kalau sudah berbuat buruk, hanya akan mendatangkan penderitaan. Kewajiban seorang orang tua kepada anaknya yang kedua adalah ketika sudah mencegah, ayo jangan berbuat jahat. Nanti kalau sudah sampai di sekolah, kalau ada buku yang ketinggalan, jangan dibawa pulang, jangan mencuri, berarti mencegah. Yang kedua adalah menganjurkan berbuat kebajikan. Kalau orang tua ini sayang kepada anaknya, saya sayang Bante kepada anak saya, ajak berbuat kebajikan. Itu yang disarankan Sang Buddha yang kedua. Kewajiban sebagai orang tua, ajak. Ya, papa mau ke wihara, Anda tidur saja di rumah. Bagaimana cara untuk agar anak ini terbiasa berbuat kebajikan? Bukankah Sang Buddha ketika Rahula umur 7 tahun sudah, nanti kalau Rahula datang Sariputta, tapis menjadi Samanera, bukan disuruh jadi penguasa dunia, bukan. Itu Rahula ketika umur 7 tahun sudah diputuskan tapis dia menjadi Samanera.
Ini soal ketegasan sebagai orang tua. Kasihan Bante tidurnya kalau dibangunin pagi-pagi. Sang Buddha bisa dicontoh dalam membina anak-anak. Anjurkan anak-anak untuk berbuat kebajikan. Yang ketiga, orang tua juga memiliki kewajiban memberikan pengetahuan dan keterampilan. Jangan hanya ingin menghadirkan anak, ingin memiliki anak di dalam rumah tangga, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara memberi pengetahuan kepada anaknya. Bagaimana cara untuk memberikan keterampilan bagi anaknya. Lalu bagaimana Bante, saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki pengetahuan dalam mendidik anak. Maka upasaka Anathapindika patut untuk dijadikan contoh. Entah berapa kali cerita ini mungkin ibu bapak sudah pernah dengar, tetapi bagi saya sangat menarik. Bagaimana orang tua yang bernama Anathapindika ini mengasuh anaknya yang bernama Kala. Ketika Anathapindika ini sudah mampu mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapanna, tetapi ada satu anaknya yang bahkan di dalam keluarga itu sudah terbiasa berbakti kepada Tiratana, berdana kepada Sang Buddha dan para biku. Tetapi ada satu anaknya yang bahkan tidak memiliki keyakinan kepada Buddha. Siapa dia? Adalah Kala. Pada saat itu Anathapindika tidak berdiam begitu saja. Wah, ini bagaimana Kala ini? Kok ia tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki rasa bakti, tidak memiliki rasa keyakinan kepada Tiratana? Bagaimana caranya agar ia memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Akhirnya diputuskan, Anathapindika pun mencari cara. Yang dilakukan yang pertama adalah, Kala, kalau Anda mau tinggal di wihara, mau pergi ke wihara, saya akan memberikan hadiah 100 keping emas misalnya. Sebagai anak-anak tentu bahagia. Oke, saya akan datang ke wihara. Itu cara pertama yang dilakukan Anathapindika, memberikan hadiah untuk bisa ke wihara. Ketika pulang dari wihara, diceritakan, Kala ini merengek-rengek. Mana hadiahnya? Saya sudah pulang dari wihara. Mana? Anathapindika pun berpikir, oh, Kala ini belum mendapatkan manfaat dari pergi ke wihara. Datang ke wihara hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi tidak menjadi soal bagi Anathapindika. Tetap dikasih ini. Tetapi tidak putus asa bagi orang tua bernama Anathapindika. Ia berpikir lagi. Dipanggil Kala. Kala, kalau Anda, Kala, mau pergi ke wihara, mendengarkan ceramah yang disampaikan Sang Buddha, menghafalkan, kalau Anda hafal, saya akan tingkatkan hadiahnya 1000 keping. Kala begitu sangat bahagia. Oke, saya akan datang ke wihara. Maka Kala pun disertai dengan penuh kebahagiaan untuk mendapatkan hadiah. Ia pergi ke wihara. Tetapi Sang Buddha mengetahui, itulah sangat beruntungnya kalau bertemu dengan Buddha. Sang Buddha mengetahui dhamma apa yang cocok untuk Kala, sehingga Kala ini mampu mendapatkan manfaat dari mendengarkan dhamma. Maka ketika dhamma selesai dibabarkan, diceritakan, Kala ini mampu mencapai Sotapanna. Bersyukur ya bisa bertemu dengan Buddha. Ya itulah, Sang Buddha hanya menyatakan satu orang ini yang sangat beruntung. Ketika ia dilahirkan di masa Buddha muncul, ia memiliki pengetahuan, ia bijaksana dan
bertemu dengan Buddha, ia sangat beruntung. Maka ketika Kala ini pulang, disertai dengan Sang Buddha dan para biku, Anathapindika ini sudah mulai mempersiapkan hadiah seperti yang hari-hari lalu. Wah, Kala ini pasti merengek-rengek nanti, minta hadiah, maka saya mempersiapkan terlebih dahulu. Tetapi ketika sudah sampai di rumah, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Kala. Yang biasanya merengek-rengek tidak mau makan sebelum hadiahnya dikasih, hari itu Kala ini bahkan ketika Anathapindika ayahnya menyodorkan hadiah yang bahkan Kala ini tidak meminta, Kala ini mulai berpikir, tidak usah ayah, tidak usah, tidak perlu. Pada saat itulah Anathapindika ini berpikir, kok ada yang aneh dengan Kala. Maka Anathapindika bertanya kepada Sang Buddha, oh Sang Tathagata, di hari yang lalu Kala ini tidak mau makan sebelum hadiahnya ini diberikan, tetapi hari ini kok berbeda. Maka Sang Buddha menyatakan, memang sudah berbeda. Ia yang sudah mencapai Sotapanna, bahkan dijadikan raja dunia, Cakrawati pun tidak sebanding kebahagiaannya dengan pencapaian Sotapanna. Itu keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Apakah Anathapindika menyarankan anaknya untuk pergi ke wihara menjadi penganut Buddha itu hanya sekedar agar umat Buddha jumlahnya banyak? Saya pikir tidak seperti itu. Terlalu rendah berpikir seperti itu. Maka saya memiliki pemahaman bahwa Anathapindika ini memiliki pengetahuan ini kalau tidak mampu memahami Dhamma dengan benar, ada bahaya. Bahaya apa? 4 kelahiran menderita. Neraka, binatang, peta, asura. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Penuh dengan penderitaan. Tetapi kalau setidaknya seperti Anathapindika yang sudah memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Sang Buddha, yang sudah mencapai kesucian tingkat pertama, setidaknya Sang Buddha sudah memberikan jaminan tidak mungkin terlahir lagi di 4 alam ini, tidak bisa berkondisi. Itu kebahagiaan. Dan yang paling mengagumkan adalah seorang Sotapanna diciptakan tidak ada kelahiran yang ke-8. Artinya paling banyak 7 kali kelahiran lagi sudah mencapai pembebasan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, itulah kewajiban orang tua. Kalau orang tua ini sayang kepada anak-anak, ayo berbuat kebajikan, jangan berbuat keburukan. Itu rasa sayang, itu rasa cinta orang tua kepada anak. Kenapa? Karena berhubungan dengan kebahagiaan. Kalau Anda ditanya, saya sayang kepada dia, apa yang diharapkan agar ia berbahagia? Itu. Maka kalau ingin berbahagia, berbuat kebajikan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, saya akan mengakhiri cerita pada sore hari ini seperti yang tadi saya kutip di dalam Dhammapada, bahwa kalau akibat perbuatan buruk yang kita lakukan ini sudah akan muncul, kemanapun kita pergi tidak bisa menghindar. Sang Buddha menyatakan seperti itu. Mau pergi kemana? Ke angkasa? Tidak bisa. Mau ke tengah-tengah samudra? Tidak bisa. Mau berlindung di bawah gunung, di celah-celah gunung? Mana bisa. Kalau perbuatan buruk ini sudah berbuah, sudah berakibat, kita tidak bisa lari, lolos dari perbuatan itu. Maka ada satu kisah di masa Sang Buddha, ini sebagai akhir dari ceramah pada sore hari ini. Ketika Sang Buddha itu
berada di Sawati sepertinya ada sekelompok biku, ada 3 kelompok biku yang ingin pergi memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Ya, jadi ada 3 kelompok biku ingin mengunjungi Sang Buddha dan memberikan penghormatan. Kelompok biku yang pertama di dalam perjalanannya, ketika sudah sampai di sebuah perkampungan, sekelompok biku ini melihat ada rumah yang terbakar. Tetapi ketika rumah itu terbakar, ia ada bekas arang yang lembut, yang tipis itu yang berterbangan, yang warnanya hitam lembut tipis berterbangan. Ketika berterbangan itu tiba-tiba ada burung gagak. Ia terbang, justru ingin mematok barang itu. Dan karena itu berada di atas api, maka secara tiba-tiba burung gagak itu terbakar, mati. Sekelompok biku ini yang melihat kejadian itu hanya berpendapat, kejadian ini hanya Sang Buddha yang bisa mengetahui. Nanti kalau kita sampai di atau bertemu dengan Sang Buddha, kita tanyakan, kita simpan dulu kejadian ini. Ini kelompok biku yang pertama. Kelompok biku yang kedua juga melakukan perjalanan, karena sama-sama juga kelompok kedua ini juga memiliki tujuan yang sama, ingin menemui Sang Buddha dan memberikan penghormatan. Sekelompok biku ini menggunakan kapal, diceritakan. Nah, tiba-tiba secara tiba-tiba kapal ini berhenti di tengah-tengah samudra atau di tengah lautan. Pada saat itu nahkoda kapal atau kapten dari kapal itu berpikir, wah ini ada orang yang membuat sial di kapal ini, sehingga kapal ini tidak bisa berjalan. Diceritakan seperti itu. Nah, ketika nahkoda atau kapten kapal itu menyatakan seperti itu, maka diputuskan kita buat undian. Nah, setiap dikasih undian, undian pertama dapatnya adalah istri dari kapten tersebut. Di undian kedua juga, dilakukan undian kedua juga sama, ketemunya istri nahkoda tersebut. Dan yang terakhir, undian yang terakhir, diadakan undian sama, akhirnya tertuju pada istri nahkoda. Kapten pun mengambil keputusan, tidak seharusnya banyak orang meninggal hanya satu orang ini. Kalau seperti itu, ikat lehernya dengan pot dan lempar ke laut, biar saya tidak melihat. Istrinya pun dilempar dengan pot digantung di lehernya, dilempar masuk ke jurang. Para biku itu pun bersepakat, ini hanya Sang Buddha yang bisa mengetahui. Nanti kita bercerita kepada Sang Buddha. Kelompok biku yang kedua. Kelompok biku yang ketiga sama, melakukan perjalanan. Cuma pada saat itu ketika melakukan perjalanan, ternyata waktu sudah menunjukkan malam, sudah gelap. Sehingga beberapa kelompok, ada 7 yang kelompok ketiga ini, 7 biku ini bertanya kepada warga, di mana ada tempat bermalam. Maka ditunjukkan ada sebuah gua yang biasanya untuk bermalam. Maka ketujuh biku itu pun menyatakan, yuk kita bermalam di gua tersebut. Akhirnya malam itu bermalam di gua, tetapi secara ajaib pintu gua tersebut tertutup batu yang besar. Pagi-pagi sekali warga desa, warga kampung ini datang untuk menemui para biku, tetapi pintunya tertutup. Berusaha sekuat tenaga pun untuk menggeser biku yang berat besar itu tidak bisa. Mungkin kalau zaman dulu itu belum ada alat berat seperti sekarang. Jadi dengan alat seadanya mungkin pada saat itu tidak bisa menggeser.
batu yang menutupi lubang itu, pintu itu. Tetapi secara ajaib juga setelah 7 hari batu itu bergeser dengan tiba-tiba. Artinya ya bergeser sendiri, sehingga biku itu pun dengan sangat lemas karena tidak makan, tidak minum selama 7 hari keluar dari pintu dari dalam gua tersebut. Kejadian ini mirip seperti beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ada beberapa atlet Thailand ya yang terkurung di gua. Pernah dengar tidak? Ya? Nah, itu di zaman Sang Buddha ada cerita seperti itu. Maka ketujuh biku ini pun bersepakat, ini hanya Sang Buddha yang bisa mengetahui kenapa kita terkurung sampai 7 hari 7 malam, tidak bisa makan, tidak minum. Maka akhirnya pun setelah kejadian itu berlalu, akhirnya sampai ketika kelompok biku ini bertemu dengan Sang Buddha. Dan dari masing-masing biku ini bercerita, mengungkapkan kejadian apa yang terjadi selama perjalanan untuk menemui Sang Buddha. Yang pertama menceritakan kasus yang pertama. Sang Buddha menjawab. Ya, Sang Buddha menjawab. Para biku, burung gagak itu dulunya salah satu kelahirannya adalah terlahir seorang petani. Ketika ia seorang petani, ia memiliki lembu jantan, sapi jantan yang biasanya untuk membajak. Tetapi sapi ini begitu sangat malas. Ketika diajak untuk membajak, justru ia tiduran, tidak bisa berdiri, tidak mau berdiri, malas. Karena begitu sangat jengkelnya, begitu sangat marahnya, diikatkanlah jerami di badan tubuhnya sapi tersebut, dibakar hidup-hidup. Nah, itu ceritanya ya. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, sekelompok biku yang kedua ini bercerita ketika di dalam perjalanan hidupnya ada istri seorang kapten yang harus dilempar ke dalam laut. Sang Buddha pun menjawab, para biku, di salah satu kehidupan yang lampau, wanita itu juga terlahir sebagai seorang perempuan. Ketika ia masih muda, ia selalu diikuti oleh anjing. Anjing ini selalu mengikuti kemanapun wanita ini pergi. Di desa tersebut ada sekelompok pemuda. Nah, ketika perempuan ini berjalan diikuti oleh anjing-anjingnya itu, entah bagaimana seorang pemuda ini selalu mengejek. Ya, bagaimana ucapannya, bagaimana caranya, tetapi selalu diejek bahwa perempuan ini selalu dibuntuti oleh anjing. Karena wanita ini tidak suka, marah terhadap anjing yang mengikutinya, anjing itu pun diikat gulunya dengan pot mungkin yang berisi dengan tanah atau batu, dilempar ke sungai. Ini diceritakan. Yang ketiga, 7 biku tersebut, kelompok biku yang ketiga ini juga bercerita, justru kasus ini terjadi pada diri. Kami ini tidak bisa makan, tidak bisa minum selama 7 hari 7 malam. Karena pintunya tertutup batu. Apa yang terjadi? Maka Sang Buddha pun menceritakan, para biku, Anda dulu di salah satu kehidupannya juga lahir secara bersama-sama. Anda ini juga dulunya berteman. Dan Anda ini adalah pengembala lembu atau pengembala sapi atau pengembala kambing. Nah, suatu ketika Anda ini sedang membawa kambing Anda ke hutan merumput, ada seekor kadal atau iguana masuk ke lubang gundukan tanah. Anda bermain-main. Nah, pintunya itu, lubangnya itu ada tutup dengan
ranting, Anda bermain-main, Anda bercanda, menutup pintu lubang tanah, gundukan tanah itu dengan ranting-ranting, dan Anda meninggalkan begitu saja. Tetapi setelah 7 hari Anda ingat, oh kan dulu kita kan menutup lubang tanah yang di dalamnya itu ada kadal. Yuk kita lihat lagi apa yang terjadi. Ketika itu Anda datang, dibuka, kadal itu keluar dari lubang itu dengan sangat lemas karena tidak bisa makan. Karena itulah Anda terkurung selama 7 hari 7 malam. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, Sang Buddha mampu mengetahui kita ini karena pemilik perbuatan kita sendiri, lahir dari perbuatan kita sendiri, itu didapat ketika bulan Waisak saat Purnama Sidhi. Pada saat bulan Waisak, saat Purnama Sidhi, itulah diceritakan Bodhisatta atau Petapa Siddhartha ini duduk di bawah pohon Bodhi. Diceritakan malam itu terbagi ke dalam 3 jaga. Jaga yang pertama antara jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ketika Petapa Gotama duduk di bawah pohon Bodhi, mampu memiliki pubeni wasano sati nyana. Apa itu? Mampu mengetahui kelahiran-kelahiran di masa yang lalu. Petapa Siddhartha mampu, oh dulu saya lahir di sini, saya meninggal di sini, penyakit saya seperti ini, lahir lagi di A. Itu didapat saat bulan purnama, saat bulan Waisak, jaga pertama. Mampu mengetahui kelahiran masa lalu. Dilanjutkan meditasi lagi, jam 10 sampai jam 2, diceritakan jaga kedua, Sang Petapa Siddhartha ini mampu memiliki dibacaku nyana, mata dewa. Petapa Siddhartha mampu pada saat itu mengetahui, oh hina dan mulia seseorang ini karena perbuatannya sendiri. Makhluk-makhluk ini lahir karena perbuatannya sendiri. Itu didapat saat bulan Waisak Purnama Sidhi di jaga kedua. Antara diceritakan di dalam kitab ulasan jam 10 sampai jam 2. Dan jam 2 sampai jam 6 pagi inilah Petapa Siddhartha mampu menghancurkan noda batin sehingga mencapai sama Sang Buddha. Asawakaya nyana. Jadi Sang Buddha itu bukan mengetahui perbuatan kelahiran makhluk itu bukan karena mengawang-awang, karena punya pengetahuan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah kita berlatih. Kita sedikit-sedikit berbuat kebajikan. Melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perilaku jasmani. Tetapi kita juga harus berpikir, karena tidak sesimpel yang tadi saya ceritakan. Membakar hidupnya nanti, meninggalnya dibakar. Istilahnya nanti mencuri, hartanya nanti dicuri. Tidak semudah itu menceritakan tentang karma. Ada satu kisah, ini sebagai akhir ya, nanti akhir-akhir terus. Ini sebagai akhir untuk menjelaskan bahwa mencuri, kalau mencuri itu bukan berarti nanti barangnya dicuri atau membohongi nanti Anda dibohongi. Ada satu kisah, ini kisah nyata terjadi di Inggris. Saya membacanya. Jadi pada saat ada Piala Euro beberapa tahun yang lalu, ada pertandingan semifinal antara Inggris sama Denmark ya, saya lupa. Nah, di warga Inggris itu begitu sangat antusias untuk menyambut pertandingan tersebut. Karena tidak sulit untuk bisa mengulang dalam 10 tahun, 20 tahun bisa menyaksikan pertandingan Euro, apalagi itu semifinal di negaranya lagi. Maka ada salah satu karyawan bernama Anna. Nah, saya bacanya Anna saja karena di belakangnya sulit namanya. Saya nyebutnya Anna. Ia juga ingin menyaksikan pertandingan itu.
tetapi ia juga harus bekerja. Bagaimana caranya? Ia sangat ingin sekali untuk melihat pertandingan itu langsung, menyaksikan di dalam stadion, tetapi ia juga harus bekerja. Maka diputuskan membikin surat, sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja. Tetapi dengan catatan lain, ia pun akhirnya masuk ke stadion menyaksikan pertandingan. Dan musibah pun terjadi. Anak ini mendapatkan tempat duduk di belakang gawang. Sehingga ketika Inggris itu mampu mencetak gol, kamera itu tersorot ke belakang gawang, anak tersorot videonya. Bosnya mengetahui. Tetapi bagaimanapun juga Inggris itu mampu mencetak 2 gol sepertinya. Jadi betapa sangat bahagianya, pulang bahagia, pagi-pagi ingin kerja pun begitu sangat bahagia. Dengan penuh gembira naik kereta, ketika di dalam kereta ditelepon bosnya, Anda tidak perlu masuk kerja, Anda berhenti bekerja. Kenapa? Siapa yang bisa menyebabkan ia diberhentikan dari pekerjaan? Bukan siapa-siapa, karena perbuatannya. Karena ia berbohong itulah ia harus diberhentikan dari pekerjaannya. Bukan orang lain, tetapi karena perbuatannya sendiri. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap semangat untuk melakukan kebajikan. Kalau Anda sayang kepada diri Anda sendiri, lakukan kebajikan. Kalau Anda sayang kepada pasangan hidup, ajak mereka untuk berbuat kebajikan. Sayang kepada anak, ajak mereka berbuat kebajikan. Sayang kepada orang tua, ajak untuk berbuat kebajikan. Sedikit demi sedikit kita memantapkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Andai saja di kehidupan ini kita belum mampu mengakhiri kelahiran, tetapi kebajikan Dhamma yang kita praktekkan, semoga di kehidupan yang akan datang tetap menyertai sehingga kita tetap akan melanjutkan perjuangan untuk mengakhiri penderitaan. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara tertulis, nanti akan saya ambil kertasnya, atau Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Bante. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Kita buka kembali pada halaman 80, kita nyanyikan Sang Bagawa bersama-sama. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kenibbaanan. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita
Kita kembali ke bait kedua. Ajaran mulia Sang Bhagawa, lentera hidup di dunia, penuntut jalan kenibbaanan. Pujilah Dia Sang Bhagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha mulia. Bersujud kepadanya pasti tak akan goyah arungi dunia. Bersujud kita pada Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya pasti tak akan goyah arungi dunia. Arungi dunia. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan Pak. Malam Bante, salam nama budaya Bante, nama saya Niko. Saya mau tanya ke Bante ya, ini ada tetangga sebelah ini Bante, dia pernah tanya sama saya, di dalam Buddhis ini sangat lucu sekali, dia bilang banyak alam gitu, banyak sorga, banyak neraka. Maksudnya begini, di dalam sorga itu ada penjahat, terus di dalam orang baik ada di dalam neraka. Gimana ceritanya? Maksudnya begitu deh Bante. Dari pikiran orang biasa dari muda sampai tua dia buat kejahatan, buat karma yang buruk, ceritanya begini. Suatu dia mau meninggal gitu, pikiran dia baik, dia bisa masuk ke alam bahagia, berarti alam surga. Sedangkan orang itu dari muda gitu berbuatkan baik sampai tua berbuat baik, suatu hari dia ditipu ya, dia benci, marah sampai dia kena serangan jantung, meninggal, dia masuk ke alam rendah. Terus dia tanya ke mas saya, kok begitu ya? Mas saya hanya bisa kasih jawaban sedikit, kata benar apa salah menurut Bante ya. Saya sih bilang begini, kalau di dalam surga ini ya, kenapa bisa orang jahat bisa masuk ke surga? Karena surga itu kan nggak ada, bukan hanya milik kita aja, semua orang, saya bilang semua makhluk gitu ya. Jahat gimana? Yang penting saya bilang ya, kalau misalnya saya bilang ya, kalau orang jahat dia, maksudnya orang ke tempat yang wangi, penjualan wangi-wangi punya, ya minyak wangi itu ya pasti dia akan bawa wangi. Kalau orang baik, kalau dia masuk ke lingkungan yang jual yang ada ikan apa amis-amis gitu ya, pasti bawa terus dia mesti keluar dari sananya. Itulah. Menurutnya gimana itu ceritanya nih? Ya baik ya, pertanyaan. Ya, pengalaman yang baik. Nah, ada menarik tadi ya, ada menarik. Yang pertama yang saya tangkap adalah orang yang berbuat baik, tetapi ketika meninggal mungkin karena ada kebencian di dalam pikirnya, ia bisa terakhir dalam menderita. Ada orang yang di dalam kehidupannya itu berlakunya buruk, tetapi ketika meninggal pikirannya itu baik sehingga ia terakhir di alam surga. Untuk menjawab ini ada satu kisah di zaman Sang Buddha berhubungan dengan Malika tadi. Jadi cocok sekali ya, Ratu Malika. Diceritakan bahwa
ketika Ratu Malika ini meninggal, mungkin ibu bapak pernah mendengar ceritanya, tetapi untuk mengingatkan kembali, ketika Ratu Malika ini meninggal, maka setelah itu, setelah Ratu Malika ini meninggal, Raja Pasenadi sebagai suami yang begitu sangat menyayanginya mendatangi Sang Buddha. Apa yang ditanyakan kepada Sang Buddha? Oh Sang Tathagata, Ratu Malika sekarang meninggal, lahirnya di mana? Itu yang ditanyakan oleh Raja Pasenadi. Kenapa? Karena kan biasanya di masa Sang Buddha muncul di dunia itu biasa untuk memberikan pernyataan, oh ini setelah meninggal sudah mencapai nibbana, tidak akan lahir kembali. Oh ini ketika meninggal lahir di alam dewa, Catu Marajika, dan lain sebagainya. Nah maka Raja Pasenadi pun tertarik, Ratu Malika ini sekarang lahir di mana? Tetapi ibu bapak, ketika Sang Buddha ditanya seperti itu, Sang Buddha diam. Hari pertama. Hari kedua, oh bukan, salah ya. Jadi gini, ketika Ratu Malika ini sudah meninggal, Raja Pasenadi ini menemui Sang Buddha dan ingin bertanya di mana Ratu Malika ini lahir. Tetapi Sang Buddha mengetahui bahwa Ratu Malika ini lahir di alam neraka, alam neraka, alam menderita. Maka agar Raja Pasenadi ini tidak menanyakan itu ketika dalam perjalanan, Sang Buddha melupakan ya bagaimana caranya sehingga Raja Pasenadi itu ketika bertemu Sang Buddha ini lupa terhadap pertanyaannya. Itu sampai 3 hari berturut-turut. Hari pertama sudah dari kerajaan sudah berniat, saya akan bertanya kepada Sang Buddha, di mana Ratu Malika lahir. Tetapi ketika bertemu dengan Sang Buddha lupa. Pulang lagi hari kedua sama, saya ingin bertanya kepada Sang Buddha, di mana Ratu Malika lahir. Sampai bertemu Sang Buddha lupa lagi. Sampai 7 hari. Itu trik Sang Buddha untuk melupakan pertanyaan. Kenapa? Karena Raja Pasenadi ini menyatakan memiliki keyakinan Ratu Malika ini baik, sangat berbakti kepada Sang Buddha dan Sangha juga Dhamma. Kalau nanti mendengar bahwa Ratu Malika ini terlahir di alam neraka, Raja Pasenadi hilang keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, kok Ratu Malika yang baik saja terlahir di alam neraka? Saya tidak percaya lagi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya bagi kemajuan Raja Pasenadi. Sehingga ke setiap pertanyaan yang mau diajukan kepada Sang Buddha dilupakan. Sang Buddha mengetahui bahwa Ratu Malika hanya 7 hari terlahir di alam neraka. Maka ketika hari ke-8 Raja Pasenadi dengan sungguh-sungguh dari kerajaan, dari istana mendatangi Sang Buddha, di manakah Ratu Malika sekarang terlahir? Sang Buddha menyatakan Ratu Malika terlahir di surga Tusita. Seingat saya, kalau bukan Catu Marajika, Tusita. Nah sekarang Raja Pasenadi ini memiliki keyakinan. Kenapa? Ratu Malika ini kan begitu sangat baik di dalam kehidupannya, sudah pasti terlahir di alam surga, sudah pasti. Tetapi kalau mendengar Ratu Malika terlahir di alam neraka, itu sangat memukul batinnya, sehingga mungkin saja tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Diceritakan bahwa Ratu Malika ketika akan mengalami kematian ingat satu perbuatan buruk yang dilakukan. Karena mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan karena pernah melakukan keburukan, mengantarkan lahir di alam menderita. Memang berbahaya. Pikiran itu berbahaya. Ya, jadi memang ya ketika mengalami kematian, bagaimana agar pikiran kita ini dijaga.
Ada lagi satu lagi kisah Bante Tisa. Pernah mendengar ya? Bante Tisa ini baru saja mendapatkan dana jubah. Ia begitu sangat menyenangi, begitu sangat bahagia, terikat kepada jubahnya. Jubah yang begitu sangat baik. Tetapi masalahnya adalah ketika Bante Tisa itu sedang sayang-sayangnya, suka-sukanya terhadap jubah itu, pikirannya tertuju kepada jubah itu, melekat terhadap jubah itu, malamnya meninggal. Dan karena meninggal, pikirannya tertuju melekat kepada jubah itu, Bante Tisa lahir sebagai kutu jubah. Iya toh? Pada hari pertama ketika Bante Tisa sudah meninggal, para Bante yang lain ini berebut ingin membagi jubah tersebut. Tetapi Sang Buddha mencegah, jangan dulu, tunggu 7 hari lagi. Sang Buddha mengetahui bahwa Bante Tisa hanya 7 hari menjadi binatang. Tetapi kalau jubah pada saat itu dibagi, karena Bante Tisa masih terlahir sebagai kutu jubah, ia akan semakin benci. Ini jubah saya, jangan diambil. Kalau kebencian itu semakin tinggi, lahir di alam yang lebih menderita. Berbahaya, kebencian itu sangat berbahaya. Bante Tisa yang sudah menjadi seorang biku terlahir menjadi binatang. Apalagi saya harus menjaga pikiran. Sulit untuk bisa memang ya, sulit bahwa hanya Sang Buddha hanya memberikan jaminan bagi yang sudah mencapai Sotapanna, itulah yang sudah terbebas dari 4 alam menderita. Bagi yang belum mencapai Sotapanna, setidaknya masih ada kemungkinan untuk terlahir di alam menderita. Tetapi Sang Buddha juga memberikan pernyataan. Kalau ibu bapak biasanya memohon sila, ada 5 sila, iya toh? Silena sugating yanti. Dengan merawat sila, dengan praktek sila akan mengantarkan kehidupan di alam bahagia, alam surga, alam manusia, alam dewa. Maka 5 sila ini patut dijaga. Hindari pembunuhan, hindari mengambil apa yang tidak diberikan, hindari perbuatan asusila, hindari berbohong, hindari minum-minuman keras. Ini bisa menjadi pedoman agar di kehidupan yang akan datang bisa terlahir kembali di alam bahagia. Ya. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menjawab bahwa mereka yang di dalam agama Buddha ini kok surganya banyak misalnya, tingkatannya seperti itu tadi. Ya, neraka juga banyak. Karena memang kan berbeda-beda setiap orang berbuat baiknya, berbeda-beda dalam berbuat keburukan. Tetapi ibu bapak, kalau kita menceritakan alam surga dan alam neraka ini agak sulit bagi saya. Karena kan di luar. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan kita dalam kehidupan ini saja? Kita jelaskan dalam kehidupan saat ini saja yang sudah nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar. Kalau Anda berbuat buruk bisa membawa pada usia pendek misalnya. Apakah benar Bante? Coba lihat kemarin ada yang mencuri motor, dikebukin, bisa meninggal. Apa penyebabnya? Ya karena ia pertamanya berbuat buruk, mencuri, ketangkap, masuk penjara, dikebukin, meninggal. Kita jelaskan yang ada di saat ini. Maka Sang Buddha menjelaskan bahwa apa manfaat dari kita menjalankan sila, lahir di alam surga itu kan nanti. Apakah mungkin? Mungkin, kenapa tidak? Tetapi untuk menjelaskan kepada orang yang tidak memahami alam dewa,
alam neraka ini sulit untuk memberikan kepercayaan. Lalu bagaimana agar kita bisa mempraktekkan dhamma-dhamma ini? Kan untuk diri kita sendiri, iya toh? Maka sebatas yang kita ketahui bahwa Sang Buddha menyatakan bahwa mereka yang melanggar sila, yang moralitasnya tidak baik, moralitasnya buruk, satu, penyesalan. Ini yang paling awal yang disampaikan Sang Buddha. Ini terjadi pada kehidupan saat ini. Kalau kita sudah memiliki pikiran buruk, ucapan buruk, perilaku kita buruk, ini hanya akan membawa pada penyesalan. Ketika kita duduk bermeditasi, kita dikejar oleh penyesalan. Ya, kok saya marah-marah ya sama pasangan hidup saya? Ya, kok perilaku saya tidak baik ya? Tetapi Anda ketika berdana, mempraktekkan sila, duduk bermeditasi, perbuatan baik itu bisa membawa pada tiada penyesalan, kedamaian, tentram. Maka ketika kita duduk bermeditasi, kita pun bisa tenang. Maka saya biasanya, kalau pendapat saya punya pemikiran bahwa boleh untuk dijadikan renungan juga bagi ibu bapak, tetapi ini menjadi renungan bagi saya. Saya tidak tertarik untuk mengubah orang lain. Kenapa? Sulit. Semakin terobsesi untuk mengubah orang lain, kekecewaan akan semakin besar. Kita akan semakin kecewa. Lalu apakah kita hanya diam, duduk diam? Berarti tidak. Bagaimanapun nasihat, tetuah, ajaran kebenaran itu patut untuk disampaikan, tetapi bukan mengubah orang lain. Tetapi ini karena kasih sayang kita. Saya demi ini loh untuk kamu. Anda jangan membunuh, jangan mencuri. Ini karena saya sayang sama Anda. Kenapa? Karena Anda nanti kalau mempraktekkan ini, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, Anda ikut bahagia. Ini demi kebaikan Anda, ini demi kesejahteraan Anda di kehidupan saat ini dan juga di tahun-tahun yang akan depan. Jadi ketika kita mengajarkan kebenaran, kita memberikan nasihat, hindari untuk mengubah orang lain. Tetapi sadari, motivasi karena saya sayang. Karena saya punya keinginan agar Anda ini sejahtera. Tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Nah itu, ya. Jadi memang menjelaskan tentang, wah dalam agama Buddha ada loh surga yang umurnya cuma 50 tahun, misalnya di alam manusia. Alam manusia ini 1 hari 1 malam, di alam dewa itu 50 tahun. Itu kan nanti. Kenapa kita berbicara yang sulit? Yang terpenting adalah hidup saat ini. Ucapan baik, perilaku baik, pikiran baik, setidaknya telah membawa kedamaian bagi diri kita sendiri. Itu yang terpenting dulu. Tapi bagaimanapun juga pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku jasmana baik, selain membawa kedamaian bagi diri kita sendiri, ini juga bisa membawa kedamaian bagi makhluk lain. Tergantung yang ada di keliling kita. Nah, seperti itu Bapak Niko. Ya seperti itu. Jadi Dhamma ini memang begitu sangat luar biasa, tapi ini untuk kembali kepada diri kita. Ya, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Jika tidak ada, mungkin pertanyaan tertulis saja, Bante. Ya, ini baik sekali ya. Ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Namo Buddhaya, Bante. Kalau misal ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, dan kita memilih untuk berdiam diri saja, berarti kita bersikap pasrah dan menerima karma buruk kita begitu saja. Terima kasih Bante. Saya agak ada kata pasrah saya tidak, maka itulah ya. Kata pasrah itu
karena tidak disertai dengan kebijaksanaan. Maka itulah pentingnya ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, kita membutuhkan yang namanya kebijaksanaan, kedewasaan. Apakah hanya kita yang mendapatkan kesulitan? Tidak. Sang Buddha apakah pernah dicela, dicaci maki, dimarah-marahin, bahkan ingin dibunuh? Pernah. Berbeda cara untuk menyelesaikannya. Itu yang terpenting, kebijaksanaan. Ketika kita dicela, ketika kita ditipu orang lain, apakah kita harus pasrah? Ya tidak juga. Tidak juga. Anda perlu ketika Anda suatu ketika ya, Sang Buddha ini dicaci maki, ya toh, dicaci maki oleh Brahmana bernama Koka ya, Akokasa apa Koka ya. Brahmana ini begitu sangat marah-marah, benci kepada Sang Buddha. Kenapa? Karena anggota temannya atau kerabatnya atau keluarganya itu menjadi biku, sehingga Brahmana ini begitu sangat membenci. Maka suatu ketika kalau bertemu dengan Sang Buddha, saya akan mencaci maki. Maka ketika Sang Buddha sedang berjalan, dicaci maki oleh Brahmana ini dengan kata-kata yang sangat kasar. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Berdiam. Tetapi bukan pasrah. Ketika Brahmana ini sedang selesai, sudah tidak marah-marah, Sang Buddha lantas bertanya, Brahmana, apakah Anda pernah kedatangan tamu? Kerabat Anda, teman Anda, sahabat Anda pernah datang bertamu ke rumah Anda? Pernah? Samana Gotama. Ketika tamu-tamu tersebut datang ke rumah Anda, apakah Anda pernah memberikan cemilan, makanan, minuman? Iya, kadang-kadang saya memberikannya. Lalu bagaimana Brahmana kalau seandainya tamu Anda itu tidak menerima, tidak mengambil apa yang Anda suguhkan? Tetap milik siapa itu? Itu tetap milik saya. Begitu juga, saya tidak menerima kata-kata Anda, maka kata-kata kasar itu tetap akan menjadi milik Anda. Apakah ini pasrah? Tidak. Penuh dengan kebijaksanaan. Ketika ditipu, apakah kita pasrah? Ya tidak. Kita memiliki kebijaksanaan. Kenapa saya ini bisa ditipu? Cari. Apakah ketika saya ditipu ini bisa kembali apa yang saya dapatkan? Kalau bisa, kenapa tidak diusahakan? Bukan pasrah. Maka saya pernah ingat ya, April kemarin sepertinya, saya ikut retreat di Bogor, di GUNK 12 hari. 5 hari setelah retreat, saya sakit, kepala sakit, demam, ya. Maka ketika itu saya tidak bisa melanjutkan meditasi. Pada saat itu apa yang ada di dalam pikiran saya? Kenapa saya sakit? Kepala sakit, yang lain pada meditasi, saya hanya tidur, selimut, semua jubah semua dijadikan selimut karena begitu sangat dingin, badan ini menggigil. Lalu saya cari, kenapa ini? Maka saya melihat, oh ternyata satu pintu kamar itu tidak saya tutup. Sedangkan di Gunung Glis ini kan dingin. Lalu saya berpikir, oh ini kesalahan. Saya kembali menutup. Lalu apakah sampai di situ? Tidak. Ketakutan itu sudah mulai muncul. Saya ini bisa sembuh tidak ketika saya sakit? Maka ibu bapak, nanti ketika kita sakit ini sulit untuk berbicara untuk kebajikan. Apa yang ada di pikiran kita? Kapan saya sembuh? Saya ini bisa sembuh tidak? Ketakutan itu sudah mulai datang. Maka jangan berpikir nanti kalau sakit bantai saya baru berdana praktek moralitas meditasi. Sulit. Itu saya alami. Saya ini bisa sembuh tidak? Sakit, kepalanya sakit luar biasa. Baru ketika malamnya bisa muntah,
mungkin cuma air saja, baru hari ke-6 bisa melanjutkan. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, saya di sini akan menyampaikan bahwa tidak hanya kita yang mengalami kesulitan, sesulit apapun itu. Bahkan Sang Buddha sendiri pun mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidupnya. Sudah mencapai sama Sang Buddha, bahkan ingin dibunuh oleh Bante Dewadatta. Sudah sempurna ucapan, perilaku, jasmaninya, pikiran sudah sempurna, tetap saja ingin dibunuh. Bukan ingin lagi, sudah akan, bahkan sudah kaki Sang Buddha ini kan sudah terluka oleh batu. Ini sudah percobaan, sudah pembunuhan. Ini Sang Buddha. Maka itulah suatu ketika ada seorang bikuni di dalam Theragata atau di dalam Samyutta Nikaya, saya lupa, Sang Buddha tidak menyetujui kelahiran kembali. Kenapa? Karena kalau sudah lahir kembali, ibu bapak, kita akan berpisah dengan yang kita sayangi. Kita akan berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai. Semua ini penderitaan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, penderitaan. Isinya soal penderitaan. Lalu bagaimana Bante sekarang kok kita hidup tenang-tenang saja? Itu karena ibu bapak menutupi penderitaan Anda dengan kebahagiaan. Kalau sedikit perasaan tidak enak sedikit, diajak temannya, yuk kita ke kafe minum, hilang sudah. Padahal itu hanya sekedar menutupi, besok Anda juga bisa galau kembali. Ini seolah-olah hidup ini begitu sangat mudah, begitu sangat enak, karena Anda bisa meminta. Saya minta nasi, Anda dapat. Saya ingin ke mall, Anda bisa. Tidak mencari cara untuk mengobati kenapa saya ini sedih. Sang Buddha menyebutkan itulah perbedaan orang terpelajar secara dhamma dengan orang yang tidak terpelajar secara dhamma. Ketika ada kesulitan, ketika ada penderitaan, ia menutupi itu dengan kebahagiaan. Kalau kita menolak kesedihan pada saat itu, berarti kebencian semakin meningkat. Dan ketika kita mencari kebahagiaan, keserakahan semakin meningkat. Itu soal kebencian dan keserakahan. Maka Sang Buddha mengajarkan ketika kita ada suatu kesulitan, cari akarnya. Kenapa kok saya ini ketika bertemu dia ini kok tidak suka? Cari. Belum lagi nanti ada seorang pemuda pertamanya bertemu begitu sangat bahagia, bertemu 7 hari kemudian ia melihat wanita itu digandeng oleh pria lain. Betapa sangat menderitanya. Ya. Jadi kepada ibu atau bapak saudara yang bertanya, pendewasaan perlu dikembangkan, kebijaksanaan perlu dikembangkan. Dan perlu kita ketahui tidak hanya kita yang akan mendapatkan kesulitan. Ini hanya menunggu waktu saja. Karena dicela dan dipuji itu akan selalu datang. Untung dan rugi itu juga silih berganti. Dipuji, mendapatkan kedudukan, dan tidak diharapkan di masyarakat, itu juga bisa terjadi. Maka, bagaimana agar kita mampu menghadapi kesulitan itu? Milikilah, ini pun akan berlalu. Kalau kita sudah memiliki mantra sakti itu, anicca saya anggap sebagai mantra sakti, sedikit banyak penderitaan ibu bapak telah terobati, walaupun belum mencapai kesucian. Ini pun akan berlalu. Tetapi tidak sampai di situ tentu, ibu bapak harus berjuang. Tetapi berjuang dengan penuh kebijaksanaan, bukan dengan membabi buta. Ya. Mantra sakti ibu bapak, segala sesuatu yang muncul karena faktor pembentuk, semua itu wajar mengalami perubahan. Sabbe sangkara anicca. Ini
Saya harapkan ibu bapak nanti ketika mau tidur, ketika sudah bangun, siang hari, merenungkanlah. Ini pun akan berlalu. Tetapi dengan penuh kebijaksanaan bahwa betul, tidak ada yang kekal. Tidak ada. Ini pun akan berlalu. Kesulitan apapun, ini pun akan berlalu. Sebahagia apapun ibu bapak, ini pun akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Nih yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap semangat untuk menjadikan dhamma ini sebagai jalan hidup. Karena dalam perjalanan hidup ini banyak sekali masalah, inilah duka. Tetapi ketika kita punya pedoman, ketika kita punya pegangan, maka kita tidak terombang-ambing. Apa pedoman pegangannya itu? Dhamma, sapi sangkara anicca. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bante bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Ya, ibu bapak saudara-saudara sedama, seperti yang saya sampaikan di atas, ya, tadi di muka, bahwa Sang Buddha menyatakan ketika akibat dari perbuatan yang kita lakukan ini sudah berbuah, kemanapun kita akan pergi, kita tidak bisa. Ya, mau ke angkasa tidak bisa, ke tengah-tengah samudra tidak bisa, ke celah-celah gunung, perbuatan buruk itu tetap akan mengikuti kita. Tetapi bagaimanapun ibu bapak, bahwa saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak, perbuatan buruk apapun yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, itu bukan untuk disesali. Ya, kok saya pernah melakukan ucapan buruk, perilaku buruk, pikiran saya buruk Bante di masa lalu. Itu masa lalu. Menyesal perlu, tetapi jangan berlama-lama. Karena kalau semakin banyak menyesal, kita hanya akan terbebani. Siapapun di masa lalu pernah mendapatkan atau melakukan keburukan, tetapi itu dijadikan untuk pendewasaan. Sang Buddha menyatakan bahwa bulan itu yang tadinya gelap bisa menjadi terang. Itulah ketika di masa lalu kita anggap perbuatan buruk yang kita lakukan ini menjadi orang yang gelap. Bukan gelap secara kulit. Ucapan buruk, perilaku buruk, pikiran buruk itu menjadikan kita menjadi manusia yang gelap. Tetapi percaya ya, gelap ini juga bisa menjadi terang. Maka ketika kita pernah melakukan keburukan, kita pun berpikir, oke, di masa lalu saya pernah berbuat keburukan, tetapi itu dulu. Sekarang saya akan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Pikiran baik, ucapan baik, perilaku baik. Ini lebih dipuji daripada menyesali apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Karena penyesalan hanya akan menjadi beban hidup. Angulimala kalau menyesali kehidupan yang lalu pernah membunuh hampir 1000 orang. Kalau selalu menyesal, sulit rasanya untuk bisa terbebas dari penderitaan. Tetapi karena penyesalan itu sudah disingkirkan, berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, toh pada akhirnya Bante Angulimala mencapai arahat yang tidak akan lahir kembali. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap semangat untuk kehidupan-kehidupan yang akan datang. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian Dhamma Desana pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bante atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Marilah kita berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.